untuk awal pasti akan dibayar teman-teman ya. Untuk awal itu pasti akan dibayar. Karena apa? Sebagai pancingan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya LS Media. Di sini yang membahas tentang modus-modus penipuan dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, bantu dukung terus ya teman-teman agar channel ini bisa berkembang dengan baik dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya teman-teman ya. Nah baiklah, di video kali ini saya cuman berbagi ya guys ya, berbagi. Saya ngambil video dari aplikasi sebelah tentunya, dan ini masalah modus penipuan lewat internet tentunya ya teman-teman ya, modus penipuan lewat internet, dan judulnya itu adalah mencari pekerja paruh waktu. Nah, sebelumnya kita simak dulu video ini ya guys ya. Lemes banget guys, aku habis kena tipu 5.800.000. Ceritanya saya kan lagi scroll Facebook ya kan. Terus habis itu ada penawaran kerja separuh waktu. Jadi saya kan tergiur karena saya kebetulan lagi punya bayi, jadi saya butuh banget pekerjaan yang bisa sambil momong bayi. Karena saya juga harus menafkahi anak-anak saya karena saya tulang punggung keluarga, nggak ada yang nafkahin. Jadi aku lanjutlah ke WA, terus dikasih link masuk di akun kayak akun penjualan seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, seperti itu. Tugasnya itu menaikkan rating produk supaya ratingnya tinggi. Jadi awalnya aku disuruh depo 40.000. Terus habis itu, dan cara kerjanya itu transfer dulu, isi ulang dulu 40.000, habis itu disuruh screenshot produknya, dan itu dapat komisi. Saya sudah transfer 40.000, terus kembali dapat komisi jadinya 65.000, dan 60 yang tadinya aku transfer 40.000 jadi 65.000, itu beneran bisa ditarik dong. Jadi aku seneng nih. Terus habis itu dikasih tugas selanjutnya. Tapi tugas selanjutnya itu nominalnya udah masuk ke jutaan, ada pilihan ini. Dan paling rendah itu 5 juta, jadi aku pilih yang paling rendah 5 juta. Jadi saya transfer lah itu 5 juta dan komisinya 1.500.000. Jadi pas saya sudah transfer 5 juta itu seperti yang sebelumnya, disuruh masuk ke link, terus screenshot produk. Habis itu hasil screenshotnya dikirim ke ke mentornya itu. Setelah saya kirim, kemudian beneran dapat komisi tuh, yang tadinya saya transfer 5 juta beneran bisa ditarik itu jadi 5 juta, jadi 6.500.000, itu betulan bisa ditarik. Jadi saya itu disitulah saya senang banget dan saya antusias banget. Jadi saya senang sekali, antusias sekali. Jadi saya dikasih tugas berikutnya. Karena yang sebelumnya 40.000 jadi 65.000 beneran bisa ditarik. Terus 5 juta jadi 6.500.000 beneran bisa ditarik. Akhirnya saya tergiur dan saya dikasih tugas berikutnya, dan tugas berikutnya ini nominalnya lebih tinggi lagi. Banyak pilihan jutaan, dan yang paling rendah itu 5.800.000. Jadi saya pilih yang paling rendah itu yang 5.800.000. Akhirnya saya transfer itu 5.800.000. Terus saya minta tugasnya dong. Habis itu dikasih tugas. Dan setelah saya selesai kerjakan tugas tersebut, terus disuruh transfer lagi 11.600.000. Gila, bayangkan 11.600.000 dia suruh saya transfer lagi. Ya saya nggak mau lah. Setelah itu uang saya yang 5.800.000 yang sudah saya transfer itu sudah nggak bisa ditarik lagi. Melayang 5.800.000. Dari video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa tidak ada hasil yang instan ya teman-teman ya. Tidak ada hasil yang instan, tidak ada pekerjaan yang dibayar besar kecuali resikonya besar ya guys. Nah gitu. Terus tidak ada pekerjaan yang mudah
dan bayarannya itu tinggi atau banyak ya teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi mereka ini predator internet ya teman-teman ya, yang terus mencari korban-korbannya. Dia itu memanfaatkan momen, memanfaatkan cara berpikir orang-orang Indonesia yang mudah sekali tergiur dengan hasil yang instan, kan seperti itu teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya, dari modus skema ponzi, terus dari modus MLM dan modus-modus yang lain, dari modus penjualan yang tidak masuk akal. Yang saya herankan di situ tetap aja banyak sekali korbannya guys ya. Contohnya seperti itu tadi. Mohon maaf sebelumnya ya, saya ambil sebagai contoh videonya. Di sini maksud saya hanya berbagi ya teman-teman ya. Nah, dengan tema kerja paruh waktu itu kalau menurut saya nggak masuk akal ya teman-teman. Saya pernah mencoba, di situ kerjaannya cuman klik iklan ya guys, klik iklan, screenshot, share ke sosial media, nah nanti dapat bayaran. Nah, tapi ada tapinya ya guys. Untuk naik level itu kita disuruh top up, kan seperti itu ya guys ya. Untuk naik level itu kita disuruh top up dari yang ratusan ribu sampai dengan jutaan. Untuk awal pasti akan dibayar teman-teman ya. Untuk awal itu pasti akan dibayar. Karena apa? Sebagai pancingan ya guys, sebagai pancingan, kan kayak gitu ya. Model-model kayak judi online juga kan kayak gitu ya. Jadi dimenangkan dulu, mindsetnya kan kayak gitu guys, dimenangkan dulu. Setelah si korban ini merasa nyaman, merasa pede dengan kemenangannya, akhirnya apa? Si korban ini akan mengeluarkan biaya atau modal yang lebih besar lagi untuk harapannya untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Tapi kenyataannya nihil ya guys, karena itu adalah modus yang berhasil kan seperti itu. Jadi mendapatkan korban yang maksimal. Nah, ini pelajaran buat teman-teman ya. Seandainya di situ ada pekerjaan atau aplikasi yang menawarkan, bahkan teman-teman ya mungkin ada tetangga yang mengajak main aplikasi ya, pelajari dulu ya teman-teman ya, sistemnya seperti apa. Kalau di situ sistemnya nggak masuk akal ya nggak usah diikuti ya guys. Tapi kalau di situ sistemnya masih masuk akal, yang sistem masuk akal itu seperti apa? Selama ini sistem yang masuk akal menurut saya adalah jual beli ya guys. Kita masuk ke aplikasi misalnya, kok di situ kita suruh jual barang terus beli barang, itu masih masuk akal. Tapi kalau sistemnya kemitraan, terus kita nyari mitra terus suruh mengerjakan tugas ya teman-teman ya, suruh mengerjakan tugas, nah itu dapat bayaran. Itu apalagi bayarannya nggak masuk akal ya guys. Itu secara logika itu perputaran uangnya dari mana dan keuntungannya didapat dari apa, kan kayak gitu ya teman-teman. Itu yang perlu kita pikirkan berulang-ulang. Makanya di sini saya mengajak teman-teman agar berhati-hati lagi dalam memilih usaha sampingan atau usaha utama teman-teman ya. Nah, ini saya ngambil kesimpulan tidak ada di situ aplikasi yang membayar lebih ya teman-teman ya, aplikasi yang membayar lebih atau platform yang membayar lebih, kecuali kita mengerjakan tugas yang berat teman-teman ya. Contohnya seperti YouTube ya. Terus kalau sekarang masih tren itu FB Pro. Terus kalau di TikTok itu kita suruh jualan ya teman-teman ya. Kita jualan affiliate gitu kan. Jadi kalau cuman klik iklan, share link ini, nah itu apalagi kita dapat bayaran yang banyak, itu mustahil ya teman-teman ya. Oke, di
di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat atau informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.